Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Alandia. NIM saya 2022 31089. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video laporan praktikum untuk mata kuliah Data Warehouse. Oke, baik, mungkin langsung izinkan saya langsung saja menjelaskan laporan praktikum yang telah saya buat. Pertama-tama di sini adalah perintah eh, untuk membuat database baru dengan nama perpustakaan. Lalu selanjutnya kita akan membuat beberapa tabel di dalam database perpustakaan, yaitu kita membuat tabel yang pertama dengan nama create dengan menuliskan create table authors. Ini adalah untuk membuat tabel baru dengan nama authors. Terus di dalam table authors ini ada authors ID dengan tipe data integer dengan panjang maksimum 11, dan authors ID ini sebagai primary key di dalam table authors ini. Lalu ada authors name dengan tipe data varchar dengan panjang maksimal 128. Lalu tabel yang kedua di sini saya membuat create table genres ID. Di dalam table genres ini ada genres ID dengan tipe data integer dengan panjang maksimum 11, dan di sini genres ID sebagai primary key di table genres. Lalu ada genres name dengan tipe data varchar dengan panjang maksimal 128. Lalu selanjutnya di tabel yang ketiga, di sini saya membuat tabel baru dengan nama publisher. Dan di dalam tabel publisher ini ada publisher ID dengan tipe data integer dan panjang maksimum yaitu 11. Dan publisher ID ini sebagai primary key di table publishers ini. Lalu ada publishers name dengan tipe data varchar dengan panjang maksimum 128. Lalu selanjutnya ada tabel yang keempat, di saya membuat tabel baru dengan nama table locations. Di sini ada location ID dengan tipe data integer dengan panjang maksimum 11 dan location ID ini sebagai primary key. Lalu ada location name dengan tipe data varchar dengan panjang maksimum 128. Lalu di table yang kelima atau main table-nya, di sini saya membuat table baru yaitu yang bernama create table books, yaitu saya membuat table table books yang dimana table books ini juga sebagai table main di sini. Di dalam table books ini terdapat beberapa kolom, yaitu ada book ID. Di sini book ID sebagai primary key dengan tipe data integer dengan panjang maksimum 11. Di sini ada title dengan panjang dengan tipe data varchar dan dengan panjang maksimum 128. Lalu ada authors ID dengan tipe data integer, ada genres ID dengan tipe data integer juga, ada publishers ID dengan tipe data integer, location ID dengan tipe data integer, dan ada publication year dengan tipe data integer juga. Lalu di sini ada foreign key. Penjelasan foreign key-nya yaitu foreign key authors ID, reference authors ID. Maksudnya ini adalah baris ini membuat sebuah constraint foreign key pada kolom authors ID. Kolom ini merujuk ke kolom authors ID di tabel authors. Ini memastikan bahwa setiap di kolom authors ID pada tabel saat ini harus ada di dalam authors ID di table authors. Lalu kedua ada foreign key genres ID, reference genres ID. Baris penjelasan ini adalah membuat constraint foreign key pada kolom genres ID. Kolom ini merujuk kolom genres ID di tabel genres. Ini memastikan bahwa setiap nilai kolom genres ID pada tabel saat ini harus ada di dalam kolom genres ID atau di tabel genres. Lalu foreign key publisher ID, reference publishers ID. Baris ini membuat sebuah constraint foreign key pada kolom publisher ID. Kolom ini merujuk ke kolom publisher ID di tabel publishers. Ini memastikan bahwa setiap nilai di kolom publisher ID pada tabel saat ini harus ada di kolom publisher di tabel publisher. Lalu ada foreign key location ID, reference location ID. Baris ini membuat sebuah constraint foreign key pada kolom location ID. Kolom ini merujuk ke kolom location ID di table location. Ini memastikan bahwa setiap nilai kolom location ID pada tabel saat ini harus ada di kolom location ID atau di tabel location. Lalu ini adalah di sini adalah gambar eh, dan di sini adalah gambar dari tabel-tabel yang saya buat strukturnya. Di sini ada authors, book, genres, location, publisher. Ada 5 tabel. Dan ini adalah desainernya, eh, desainer dengan menggunakan skema Snowflake. Lalu lanjut saja, kita memasuki ke pengimplementasian SCD tipe 1. Yang pertama, kita harus melakukan insert data awal ke dalam tabel-tabel yang sudah saya buat. Di sini saya insert data ke dalam tabel authors, tabel genres, terus insert data ke tabel publisher, kita melakukan menambahkan data di table location dan menambahkan data di uh, table main tablenya di table books-nya juga. Lalu ini ada outputnya setelah kita menambahkan data di table authors, ini di table genres ID, ini di location ID,
Ini di tabel publisher maksudnya, dan ini di table book atau di main table-nya. Baik, selanjutnya di sini ada perintah update book set location ID sama dengan 5, where book ID sama dengan 2. Maksudnya codingan maksud ini adalah digunakan untuk memperbarui nilai kolom ID menjadi 5 pada buku dengan book ID 2. Di sini adalah outputnya sudah terganti menjadi 5. Lalu di sini ada implementasi SCD2, yaitu di sini ada codingan alter table books at column start date dengan tipe data date, dan ini ada alter table books at column end date dengan tipe data date juga. Maksudnya ini adalah codingan ini di atas ini untuk menambahkan kolom start date dan end date ke dalam table books. Ini adalah outputnya. Baru selanjutnya di sini ada perintah update book set start date sama dengan 2009, bulan 9 tanggal 9, di sini ada end date-nya 2018, bulan 8 tanggal 18, where book ID sama dengan 1. Maksudnya codingan di gambar ini digunakan untuk memperbarui start date dan end date dalam entry dalam table books dengan book ID 1. Nilai baru untuk start date adalah 2009, bulan 9 tanggal 9, dan nilai baru untuk end date adalah 2018, bulan 8 tanggal 18. Dan ini adalah outputnya. Lalu yang ketiga ini ada perintah di sini update book start end date sama dengan cure date. Di sini ada where book ID sama dengan 2 dan end date sama dengan 2030 bulan 3 tanggal 30. Maksudnya codingan ini digunakan untuk memperbarui end date dari entry dalam table books dengan book ID 2 dan end date tahun 2030 bulan 3 tanggal 30, baru nilai baru untuk end date adalah tanggal saat ini. Dan codingan di atas di gambar ini yaitu maksudnya untuk menambahkan baris baru dengan data yang diperbarui dan mengisi start date dengan tanggal saat ini dan end date dengan tanggal yang akan datang. Lalu selanjutnya di sini ada implementasi SCD3, yaitu menambah kolom untuk SCD tipe 3. Di sini ada codingan alter table books at column previous genre underscore ID dengan integer dengan panjang maksimum 11. Codingan di atas ini adalah perintah untuk menambahkan kolom baru, yaitu previous genre ID ke dalam table books dan untuk menyimpan nilai genre yang sebelumnya. Dan bisa kita lihat ini outputnya menambahkan previous genre ID. Dan selanjutnya di sini ada codingan update book set previous genre ID sama dengan genre ID dan genre underscore ID sama dengan 4, where book ID sama dengan 2. Maksudnya codingan di atas ini adalah untuk perintah menyimpan nilai lama dari genre ID ke previous genre ID dan mengganti dengan nilai baru untuk genre ID. Dan outputnya adalah pada gambar di bawah ini. Baik, mungkin cukup sekian video laporan praktikum yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan atau pengucapan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kak. Terima kasih Bang Kak. Mohon izin.